Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Pak Kecik atau yang mewakili, yang saya hormati Tuhaput, kemudian dan anggota-anggotanya, kemudian imum menasah, pengurus menasah, bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kita bangun tidur nya bunuh tak bedah nikmat. Kemudian kita beraktivitas juga nikmat. Kemudian nanti sebentar lagi kita tidur juga nikmat juga. Ya, jadi sudah memberikan nikmat, diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Sehingga Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa lagi ragu-ragu ya. Ini dialog Nabi Musa dengan Allah ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana dialog Nabi Musa? Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ka cukup ramai orang laki rezeki badron ya Allah." Orang yang berdoa kan cukup ramai dengan bahasa yang berbeda lagi. Jadi bukan orang Aceh saja. Jadi Aceh saja sudah berapa bahasa itu. Indonesia saja sudah berapa bahasa. Nyan golong binatang lomba, ada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Dia minta rezeki kepadamu ya Allah dalam satu waktu. Bagaimana cara engkau memberikan rezeki kepada mereka? Ya, nampak. Yang pertanyaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, biasanya Allah kalau menyuruh Musa mengambil tongkat, ambil tongkatmu," itu biasanya disuruh pukul jadi ular. Satu. Yang kedua, disuruh pukul laut, laut terbelah menjadi dua. Yang ketiga, disuruh pukul batu, di batu itu akan famfajarat min huthnata asyrata aina, 12 buah mata air. Tetapi ini lain, Pak. Jadi artinya suruh ambil tongkat, ambil tongkatmu, pukul batu yang ada di depanmu. Jadi tidak mengeluarkan air, tidak, pukul saja batu itu sampai pecah. Ketika dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa heran juga. Ya Allah, lun tanyang lain, bukan yulun lain. Lun tanyang dron, saya bertanya ya Allah, kenapa, dari mana, apa enggak salah engkau kasih rezeki itu ya Allah? Bagaimana cara engkau kasih rezeki? Makhlukmu itu banyak sekali. Masa jawabannya ambil tongkat pukul batu? Akhirnya Nabi Musa pun ciga aja kan gepoh di batu. Batu itu terbelah menjadi dua, tapi ada batu lain lagi di situ. Apa kata Nabi Musa? Saya sudah membelah batu menjadi dua ya Allah, tapi ada sisanya lagi batu di situ masih. Kemudian kata Allah apa? Pukul lagi batu itu. Nabi Musa hirilom puya poh lom lebate ya. Ketika dipukul batu itu terbelah lagi menjadi dua, ada batu lagi di situ. Kemudian Allah mengatakan pukul batu terakhir itu. Ketika dipukul batu terakhir, rupanya ada seekor ulat di situ. Ada seekor ulat yang sedang makan makanan segar di mulutnya. Jadi waktu itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa, coba lihat apa yang ada di mulutnya. Makanan segar ya Allah. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam diizinkan oleh Allah untuk bisa memahami bahasa binatang itu, Pak. Jadi pudu dia Pak pinyung, Pak. Jadi rupanya binatang tadi dia makan makanan segar itu, kemudian setelah dia habis makan, apa kata binatang tadi, Pak? Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Pingsan Nabi Musa alaihissalam. I dengar binatang ji berkhabar. Dan nyo binatang i berkhabar ro dak pelung ji, Pak. Ya. Jadi artinya sedang ajak lemah hai pu jak jalan lun, Pak. Ro dak pelung ji dia, Pak. Jadi artinya tadi ulat tadi dia ngomong, Pak. Yang pertama yang membuat Nabi Musa itu heran, ulat itu dari mana makanannya? Satu. Yang kedua, ulat itu ketika dia ngomong berterima kasih lagi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal yang membuat Nabi Musa itu heran, Pak. Makanya ketika itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, begitulah saya memberikan rezeki kepada hambaku.
Walaupun dia di tempat yang tidak nampak, entah di mana dia, rezeki dia tetap ada. Hana menduka rezeki mak benalah katanya. Ini sedang berada di rumah dah pegah dah berdoa, Allah ya Allah rezeki tipulan semaji kelun. Rezeki lun ke tipulan. Masa saya capek saya kerja dari pagi sampai sore rezeki cuma sedikit. Si fulan tak ada kerja-kerja tapi rezeki yang banyak sekali. Mungkin ketukar rezeki Allah. Ya, teman. Jadi rezeki hana menduka ya. Jadi masing-masing kita sudah diberikan porsinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hana perlaya katanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa merasa terpukul. Kenapa terpukul? Ulat yang tidak punya akal tadi, dia sempat-sempatnya ngomong alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya diberikan sedikit, kan sedikit yang diberikan oleh Allah. Jadi hanya sesuap saja dia makan kemudian dia kenyang. Makanya Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri nikmatku, lunjuk warna alhamdulillah, lunjuk lebih lom alhamdulillah, hana gejuk alhamdulillah je, mungkin tengok gejuk oleh Allah. Ini kita diberikan sedikit oleh Allah, pakai nikmat lagi oleh Allah. Kemudian kita kerja lagi diberikan banyak lagi. Lun le tetangga lu lebih lelah oleh Allah ya, Pak. Jadi artinya manusia itu tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Makanya nanti rezekinya itu dipikir-pikirkan juga oleh Allah. Ini saya kasih sedikit saja tidak teringat pada saya. Apalagi saya kasih banyak, ya Pak. Saya kasih banyak lebih-lebih tidak teringat lagi kepada saya. Lebih baik lunjuk undang lah. Baik lunjuk undang wah lagi yang gerau. Untuk menyoperle pasti laki balun. Kalau dia perlu nanti pasti dia cari saya nanti. Kalau dia perlu pasti dia bangun tengah malam dia minta berdoa kepada saya. Ya, nampak. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman begini, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur kepadaku. Jadi bersyukur di sini apa? Bersyukur itu teringat, Pak. Jadi teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud tidak pernah sekolah di STM. Hana teknik apa STM? Nabi Daud watenya hana sekolah teknik hana ya, Pak. Las ini tidak ada, lasnyo las hana ya, Pak. Cuma Nabi Daud diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum. Ketahuilah kalian semua, itu Daud itu saya ajarkan bagaimana cara membuat baju besi. Tak pernah kuliah di apa namanya bagian las lah, hentenya belum buka STM, boleh buka STM modenya nama. Tapi Nabi Daud sudah bisa dia. Makanya ketika itu Nabi Daud alaihissalam berdialog dengan Allah. Ya Allah, ini nikmat banyak sekali engkau berikan. Fa kaifa nashkuru bika. Bagaimana saya bersyukur ya Allah? Apa kata Allah dengan sangat simple sekali, Pak. Ini kata-kata ini juga tertulis di dalam kitab Imam Al-Ghazali, Pak. Innal abda ya'rifu anna ni'mata minni faqad syakara. Seorang hamba itu tahu kalau nikmat itu berasal dari saya, itu sudah bersyukur. Teringat saja kau bersyukur. Kafir, Pak. Jadi dia terus nikmat dia, alhamdulillah, tinggal Allah. Yo katanya mau dapat jodoh pi mentingat dah Allah ya, Pak. Waktu dah baca mentah hana tinggal bismillah dan dah baca ni, Pak. Alhamdulillah bi hana dah baca ni, Pak. Dia ada yang dengku pegang alhamdulillah dengku golong mulai up lah, Pak. Golong nanti menyo itu bi kedo ni alhamdulillah ya, Pak. Jadi kemang pro le baru dengar ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan atas kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika di dalam sebuah riwayat itu disebutkan, makanya beda Nabi kita dengan Nabi lain beda ya, Pak. Nabi Muhammad beda dengan nabi-nabi yang lain. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah selalu menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya apa? Dari kecil sudah beda, Pak. Ketika nanti meninggal beda, ketika dibangkitkan di padang mahsyar beda juga dengan nabi yang lain. Maka di dalam riwayat itu disebutkan begini. Ada 70.000 kelompok yang digiring masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kelompok itu tuqadu, ini ada di dalam tafsir Sawi, Pak. Tuqadu bisab'ina alfa malaikah. Ada 70.000 malaikat setiap kelompok ini. Malaikatnya cukup bengih, Pak. Bengih dah malaikatnya, Pak. Karena apa? Bergeh ni kalian nanya, Pak. Ketika di dunia tak puasa tan, tak sembahyang tan, tak maksiat, tak pubut perintah, tak PJO memang. Makanya malaikat cukup bengih je, Pak. Cukup bengih. Ketika di dunia tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk macam-macam. Tapi ketika di padang mahsyar, kamu terserah mau buat apa saja sama hamba-Ku terserah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya malaikat itu dipanggil dengan malaikat Zabaniyah, Pak. Kenapa Zabaniyah? Zabaniyah itu artinya di dalam bahasa Arab ya'malu bi arjulin. Kerjanya main kerja dengan kaki, Pak. Ngaki bubun, Pak. Maka orang Arab menyotahe Zabaniyah cukup bengih, Pak.
kita masuk restoran Arab ya. Tiba-tiba mereka kerja sembarangan dah pegah ya zabaniyah dah ba nyam bengih je ba cukup bengih je ba. Zabaniyah itu artinya apa? Kerja hana methaneng baca upi ba. Jadi makanya malaikat itu dipanggil oleh Allah malaikat zabaniyah. Kenapa? Kerja hana methaneng ba. Sedikit-sedikit main kaki dia ba. Sedikit-sedikit teriak dia. Karena marahnya luar biasa. Maka ketika diseret itu semua nabinya dalam riwayat itu Pak, semua nabi mengatakan apa? Nafsi, nafsi, nafsi. Diri saya belum beres lagi dengan Allah. Ya uruh dro mati-mati yang gede. Ya uruh dro mati-mati yang gede. Ya, Pak. Dari 70.000 kelompok itu Pak. Cuma satu orang nabi yang mengatakan ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Bahkan juga masih di dalam tafsir Sawi Pak. Apa kata Imam Sawi Pak? Ketika mereka digiring ke dalam neraka, tidak ada satu orang nabi pun yang berani menghentikan kemarahan malaikat ini, Pak. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad langsung sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tedong dengan malaikat. Hanya berkata apa, Pak? Nyotrok malaikat lain, weh. Trok lom malaikat Nabi Nuh, weh. Nabi Nuh, Pak. Weh. Semua nabi weh, Pak. Tapi ketika sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat hanya berkata apa, Pak? Gei mendeng malaikat, Pak. Disitulah permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang yang akan jelas-jelas akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka ketika itu Nabi Muhammad sujud depan Allah, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu mau apa ya Muhammad? Saya memberikan syafaat kepada mereka. Irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Tidak mau ya Allah. Sebelum engkau izinkan saya memberikan syafaat kepada mereka. Akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Nabi Muhammad mengangkat kepalanya. Yang kenyang beda Nabi kita dengan Nabi lain, Pak. Ya. Maka kenapa harus kita peringati, Pak? Harus kita artinya bertingat katanya kan. Jadi baik tinggal ke makan mentong ya. Nyo tinggal ke makan mentong, Pak. Pun acara maulud, yang dipikir perut saja, Pak. Buat acara perbaikan gizi, Pak. Yang tapi fikir, Pak. Hana kepikir kaya maklumat tentang Nabi, berita tentang Nabi hana tak fikir, Pak. Yang penting perut penuh ya, Pak. Lain-lain hana fikir, Pak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Memang peringatan Maulid Nabi kalau di Sudan itu peringatan Maulid Nabi Thiuro, Pak Thiuro, ya Thiuro. Nanti euronyo kan 12 bulan. Euronyo ndak habis hanale. Tetapi sebelumnya, seminggu sebelumnya itu mereka itu apa namanya? Halwa ibu-ibunya, Pak. Membagi-bagi itu permen, manis-manisan itu dibagi-bagi, Pak. Untuk apa? Menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ji menyuruh raya, nya nemit menyotro urmo. Gedanya kapeng, Mak. Nyo kata tajuk peng beri iweh kan? Iweh kan? Nyo hana iweh je, Mak. Jadi maka ji truk jamenya tajuk peng hana iweh je, Mak. Jadi teman saya mengatakan, "Oh, hana iweh lah kau lu pekah pino." Permen aja juk permen. Nya permen iweh je ji. Ijo permen lam iweh, Mak. Dalam detiknya iweh. Karena mereka itu penghormatan itu adalah dengan permen itu, Mak. Permen, padahal permen bedum lah, Mak. Nya tajuk peng berulang kali tajuk peng hana iweh je, Mak. Idu inan. Rupanya dia mengharapkan permen tadi, Mak. Jadi artinya apa? Permen itu, manis-manisan itu sebelum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ketika Idul Fitri itu suatu hal yang sangat berharga bagi mereka. Lainnya hanayum cok ipegah lian mi kamu hana perle kuih kamu yang perle peng lain hana perle nyawa em binajin kamu hana perle peng hana perle yang perle permen mendeng dan juga permen lantai weh nya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kami ketemu dengan orang Mesir, Pak. Itanya yang liuru Mesirnya. Hai di Aceh bukan tapi mulut lah kau. Ya. Kamu yang Mesir tiura mulut. Kamu bukan, kamu yang Sudan tiura cik. Yang di Aceh bukan tapi mulut. Oh, don hana depu don. Yang na di Aceh hana bananggro lain bukan lima. Yang ada di Aceh selama ini tidak ada nanggro lain, Pak. Kenapa? Maulid di Aceh 100 hari lima. Terkejut lah kan, Pak. Terkejut kan, Pak. Hai, gawat hal kau tertuhro. Yang kenyawa Aceh, Pak. Yang ketika tanggal 19 digeser menjadi tanggal 20 ya. Kan digeser oleh pemerintah, Pak. Yang enggak pernah gundah urung Aceh. Negetel juga kamu pegang bulu ke, Pak. Maulud ni, Pak. Nya orang lain enggak gundah, Pak. Orang lain gundah kai geser maulud kau tikurum belah geser 20 kapalonyo. Sebenarnya maulud tikurum belah. Orang Aceh enggak ada problem. Negetel you 3 bulan biji negeser. Kamu nak 2 bulan tu, ya, Pak. 2 bulan kamu. Geser lah, geser you kamu geser cin, Pak. Nyan, Pak. Jadi orang Aceh enggak ada problem, Pak. Nyan, Pak. Kemudian mereka demi maulud apapun mau mereka lakukan. Yambe you semayang. Makapu je, Pak. Nyonde je, mandum je orang, Pak. Oh, untuk kumpul peng 2 juta, jangankan 2 juta, 2 juta pijut, Pak. Walaupun hanya kumpul ya, Pak. Kemudian yang baik you kamu semayang, yang baik you. Tapi nyo kumpul je, Pak. Nyan, Pak. Medrekah baik you. Nyan tu tajak kampung-kampung datanya, "Hai nyo mano je oh hanje nyo ke maulud ni, Pak Jan." Tenuku maulud, Pak. Mano-mano ke bah ya, Pak. Demi maulud, Pak. Nyan. Begitu antusiasnya orang Aceh terhadap maulud, Pak. Nyan.
Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya maulid Nabi ini kita jangan terjemahkan yang lain, Pak. Kita terjemahkan begini. 100 hari kita memperingati maulid Nabi ini, artinya 100 hari kita teringat Nabi, kan teringat perut. Nyok dia terdohro teringat perut, tengok pak lom na. Tanya lom tengok pak lom na, Pak. Nyan tiuro na lehbo tempat ni, Pak. Nyan kai pegah ke tu son ju. Nyan leho tengok hana payah baju bu. Malam binanci karena apa bak tempat naci di. Nyan tu tengok binanci kagir tu son nyarwal menum, Pak. Jadi artinya kita robah pola pikir, ya. Mindset kita robah begini robahnya. Selama 100 hari ada 100 maklumat tentang Nabi yang perlu kita ini kan. Ya, sebagai pembenaran gedanya. Nyoronya apa? Tengok apa? Datang tengok apa? Oh, tengok nanyo. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir Sawi, di situ diungkapkan begini. Inilah mungkin kekeliruan kita selama ini, Pak. Nabi Muhammad itu kan ini di luar Sawi dulu. Nabi Muhammad katanya lahir tahun gajah. Sebagian orang langsung mengatakan begini, ketika peristiwa tahun gajah itu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu riwayat pun termasuk di dalam tafsir Sawi, Pak. Termasuk di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, termasuk di dalam Ar-Rahiqil Makhtum yang dikarang oleh Safiyuddin, Pak. Kemudian atau satu lagi di dalam Tarikhu At-Tabari yang dikarang oleh Imam At-Tabari, Nabi Muhammad lahir ketika tahun gajah itu tidak. Maka di dalam tafsir Sawi apa kata Imam Sawi? 50 hari ketika kejadian itu baru lahir Nabi Muhammad. Satu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, 20 tahun ketika kejadian itu penghancuran kota Ka'bah oleh tentera Abraha, 20 tahun kemudian baru lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan lahir tahun gajah, waktu penyerangan gajahnya lahir Nabi Muhammad, tidak. Mereka naik ke atas bukit semuanya, Pak. Mereka ke atas bukit semuanya. Bahkan itu kalau kita merujuk ke dalam pendapat 20 tahun setelah itu ayah Nabi Muhammad masih muda, ya. Karena beliau meninggal ketika pada usia 25 tahun. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya uniknya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir beliau tidak ada nama seperti nama Nabi Muhammad. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum. Jadi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengambil landasan-landasan dari Ibnu Hisham. Nama Nabi Muhammad, nama Muhammad itu tidak ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ke bawah tidak ada yang namanya Muhammad kecuali Muhammad bin Abdullah. Dari keturunan Nabi Ibrahim, Ishak. Di keturunan Ishak ke bawah itu tidak ada yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, ini yang uniknya Nabi Muhammad. Ada nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Yahya, Pak. Yahya, Isa, Muhammad. Yahya, Isa, Muhammad, ini tiga ini dari keturunan yang berbeda, Pak. Nabi Yahya, Nabi Isa itu keturunan Nabi Ishak. Ya, nih, Pak. Anak Nabi Ibrahim kan dua, Nabi Ishak. Terus ke bawah itu Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya sama Nabi Isa itu keponakan, ya, Pak. Ya, jadi Nabi Isa itu keponakannya Nabi Yahya, ya, Pak. Walaupun umurnya sama, umur mereka sama. Kemudian Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim. Dan tidak ada satu orang nabi pun dari Nabi Ismail alaihissalam sampai ke bawah, sampai Adnaniyah Quraisy, Adnaniyah sampai ke bawah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya ada yang unik lagi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Yahya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya laki anak, Pak. Ketika itu makaji katanya menyota berdoa kepada Allah, dan laki anak saleh laki, Pak. Jadi dia berdoa sebagaimana doa Nabi Zakaria. Jadi doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan saya keturunan yang baik-baik, ya, Pak. Nya menyubino lun ingat bino, Pak. Ketika musim musim umrah dulu sebelum dilarang umrah. Jadi teman saya waktu itu dia ketika tawaf itu dia berhenti. Setelah habis itu dia melihat ada dua orang ibu yang berbeda, Pak. Satu lagi sebelah sini, satu lagi tidak jauh dari beliau. Ibu yang satu ini berdoa kepada Allah, ya Allah, lun bekan hanana, ya Allah, ya, Pak. Lun laki anu, ya Allah, benana lun, ya Allah. Berdoa je, Pak. Oh, orangnya laki anu, orang Aceh je, Pak. Di belakang dia orang Aceh je, Pak. Berdoa ibunya, ya Allah, lun bekan leuta anu, musabuh hanjeng, ya Allah, ya. Ngan lun hireun, Pak, nyodah lun laki, Pak. Kalau saya tidak minta anak saya seperti ibu ini,
Kalau saya minta anak, nanti seperti ibu ini, ketika diberikan anak sudah kewalahan. Kenapa anak saya banyak sekali? Ya, Pak. Eji jak balu ada yang hai ki balu kamu mang ya. Lun pegah hai, hantan baca Quran lah. Ne berdoa lagi doa Nabi Zakaria. Ne laki anak saleh. Ibu tadi itu minta bukan anak saleh, laki anak wajib. Ya Allah, ne ju anak gelun ni, Pak. Tengok anak laki lam, ya Allah benar anak gelun, Pak. Akhirnya anak ini apa? Na yang jengu, Pak. Jadi makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah anak yang saleh kepada saya. Paling enggak jadi tolong katanya untuk ibadah mahsyar, Pak. Ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sebelum masuk ke dalam kepribadian Rasulullah, Pak. Ada ji bek rugo katanya kan. Bek rugo dah peringati Maulid ke pun Maulid bek duduk mentang, kemudian tak dengar Nabi Muhammad lahir tanya. Oh, tak pernah haju informasi yang kabati yang zaman dulu kalau dengar tepi-tepi nyan, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kita cerita waktu kecilnya dulu, Pak. Ini belum diutus menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika diasuh oleh Abu Talib. Abu Talib kenapa dia mau mengasuh Rasulullah? Padahal ada Abu Lahab, Pak. Abu Lahab kan pamannya juga. Kenapa tidak mau diasuh oleh Abu Lahab? Iya, Bang. Rupanya itu Abu Talib adalah paman Abdullah, ya, saudara Abdullah satu ayah satu ibu. Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika meninggal Abdullah, Abu Talib ini karena sayang sekali kepada Abdullah, dia mau menjaga anak Abdullah, nyan, Pak. Anak bang jaga kedua, Pak. Satu ayah satu ibu. Tetapi kalau Abu Lahab satu ayah lain ibu. Memang ayah sama Pak Abdul Muttalib, Pak. Cuma ibunya berbeda, nyan, Pak. Maka perangai-perangai berbeda awaknya, Pak. Jadi makanya dijaga oleh Abu Talib, Pak. Ketika dijaga oleh Abu Talib, itu Rasulullah selalu dibawa nanti dari Mekah ke Syam. Nyan Syam nyan pulih Syam, Pak. Nyan bet talah-talah dia kan. Syam itu sekarang Yordania, Suria, Palestina, itulah Syam. Ini seperti kita ngomong Habasyah. Nabi pernah hijrah ke Habasyah 2 kali, Pak. Hijrah pertama, hijrah keduanya Habasyahnya pilih Habasyah. Nyan puto Mekah, rupanya Habasyah itu sudah masuk Afrika, Pak. Ethiopia sekarang ini, Pak. Nya Habasyah, Pak. Lagi-lagi kita ada dengar burung ababil. Pu ababil lain-lain. Pu naik Mekah burung ababil di Mekah ni, Pak. Dah ada gede hai na burung ababil tabo. Uru-uru Mekah mumang ni, Pak. Karena apa? Ababil itu dalam tafsir Ibnu Abbas itu burung yang tidak pernah dilihat oleh manusia, Pak. Kakinya itu seperti kaki anjing, Pak. Kakinya kaki anjing. Lahu khurtum ka khurtumit tayr. Dia punya paruh seperti paruh burung. Orang Arab belum pernah melihat burung itu sebelumnya, dan setelah kejadian tentera Abraha itu tidak pernah melihat setelahnya. Nanti beda ada istilah-istilah di dalam Al-Quran, Pak. Nah, contoh istilah lain itu buah khuldi, ya, buah khuldi. Nyempulom khuldinya nyempulom le khuldi, Pak. Sebagian dari kita nak urung haji, hai nengku bet dua buah khuldi, Pak, ada berapa? Nyaji, Pak, naik depu, Pak, buah khuldi, Pak. Atau untuk ketika truk gede menyertai orang ragu-ragu, Pak. Ada orang jualan di sana, hai nebuh buah khuldi setengah kilo, dah Pak. Nya urung Mekah mumang, Pak. Pu buah khuldi, Pak. Ya, pu buah khuldi. Ini istilah-istilah dalam Al-Qur'an, Pak. Rupanya buah khuldi itu di dalam tafsir Al-Baydawi itu 3 kemungkinan, Pak. Kata beliau, korma, gandum, anggur. Makanya yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika di sorga antara 3 itu. Jadi artinya khuldi itu bukan sebuah nama buah, tidak. Khuldi itu adalah penamaan iblis yang menamakan kamu makan ini, kamu akan khuldun. Khuldun itu apa? Kekal selama-lamanya di dalam surga. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ke Syam, Pak. Sebelum sampai di Syam, mereka biasanya singgah dulu di sebuah tempat, Pak. Jadi ketika singgah di sebuah tempat, biasa memang mereka selalu singgah di situ. Sebelum lahir Muhammad pun mereka selalu singgah di situ. Tiba-tiba ada seorang rahib, Pak, pendeta. Pendeta itu memanggil kafilah ini semuanya, kafilah Quraisy, Pak. Ya, kafilah Quraisy dipanggil semua. Kemudian ditanya oleh oleh rahib ini yang kecil ini siapa bapaknya? Abu Talib langsung menunjuk tangan, Pak. Saya bapaknya. Kamu jangan bohong, kata rahib ini, Pak. Dia tidak punya bapak lagi. Dia anak yatim, dia tidak punya bapak. Akhirnya dia mengatakan, bapak dia itu adalah saudara saya. Apa kata rahib ini? Saya melihat ada tanda-tanda kenabian sama dia. Ditanya oleh Abu Talib, dari mana kamu tahu? Tadi ketika kalian mau datang kemari, itu semua pohon, semua gunung, pohon, semua sujud di depan dia, Pak. Itu jauhnya, Pak. Tidak mungkin mereka sujud kepada kalian. Saya sudah tahu perangai-perangai kalian, sudah tahu, Pak.
Hana mungkin ya tuju urun-urun begak-begak lagi-lagi awak drone hana ni. Pasti gara-gara anak kecil ini. Karena dulu anak kecil ini tak pernah kalian bawa. Ketika kalian melewati lembah itu, melewati tempat itu, tidak ada satu pohon pun yang sujud kepada kalian. Saya tahu betul itu, kata rahib ini, Pak. Tapi ketika kalian bawa anak kecil ini, itu pohon-pohon itu semua sujud kepada dia, Pak. Jadi makanya mungkin sudah dibuka muka syafah, Pak, ya untuk rahib ini supaya bisa melihat pohon itu bisa sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu rahib ini berpesan, kamu bawa pulang dia sekarang juga. Jangan kamu bawa ke sana. Saya takut sempat ketahuan sama Yahudi nanti dia akan dibunuh. Sekarang bawa pulang dia. Akhirnya dia bawa pulang oleh Abu Talib. Mulai waktu itu Rasulullah tidak pernah dibawa lagi, Pak. Tidak pernah dibawa lagi ke Syam. Jadi arti ke Syam apa? Tidak pernah dibawa ke Palestina, tidak pernah dibawa ke Yordania, tidak pernah dibawa ke Suria oleh pamannya Abu Talib. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan begini. Saya orang yang paling fasih, kata Rasulullah. Baida'anni min Quraisy. Kita akan memahami dulu kata-kata ini. Apa maksud Quraisy itu, Mak? Apakah semua orang Arab itu Quraisy? Ya. Jadi Rasulullah mengatakan saya orang yang paling fasih. Apa maksud fasih itu, Pak? Ya. Jadi Rasulullah rupanya dari huruf-huruf hijaiyah a, ba, ta, sa tidak pernah dirubah sedikit pun oleh Rasulullah. Berbeda dengan orang Mesir, Pak. Ya. Orang Mesir mereka ka itu bisa dirubah menjadi a. Makanya katanya hanamu pompo bahasa awaknya, Pak. Yaqulu menjadi apa? Yaulu, yaulu. Madza yaulak? Madza yaulak? Yaul aullahu aullahu au, Pak. Kan aqullahu tidak, aullahu. Artinya mereka apa? Ka itu bisa berubah-berubah. Sudan lain lagi, Pak. Ka itu gha, Pak. Maza yaghullak, yaghullak, gha menjadi gha, Pak. Maka kita baik memang dia pui pegah lewat Sudan ni oleh, Pak. Gede-gede memang ada gelang kamu sana, ya, Pak. Rupanya mereka merubah ka itu menjadi gha. Makanya dalam seumur hidup manusia itu yang tidak pernah merubah huruf adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan apa? Yang paling fasih mengatakan dad itu adalah saya, kata Rasulullah. Dad, Pak. Saya. Ini nanti ditambah lagi baida'anni min Quraisy. Makanya ketika disuruh jadi imam atau apa saja, Pak, kah huruf fasih imam, Pak? Huruf fasih, Pak. Jadi baik co kan? Ya imam co hana aja gantung huruf lain, ya, Pak. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan boleh imam co boleh dengan syarat makmum co mandum. Ya, jeut, Pak. Co mandum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amna min al-amin. Waladhdallin. Amin. Begitu mandum, Pak. Jeut menyo co mandum, Pak. Tapi menyo hana co mandum, nyen imam co hanjeut dong ini, Pak. Ganto, Pak. Ya, ni, Pak. Kenapa diganti? Hana fasih, ya, Pak. Jadi maksud fasih itu apa? Huruf-hurufnya tepat mendum apa? A, ba, tepat mendum apa? Sa. Makanya Rasulullah SAW bisa membanggakan dirinya. Apa kata Rasulullah? Bahasa yang paling fasih, ana afsahul Arab. Saya adalah orang paling fasih. Baida'anni min Quraisy. Ditambah lagi, saya adalah orang Quraisy. Nyan garis bawah hijine, Pak. Quraisy nyan tho oleh Quraisy. Pemandum orang Arab Quraisy nyan. Apakah yang jelas Quraisy itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sekarang di mana duduk Quraisynya? Pekena Quraisyinan, Pak. Bahkan ada seorang kafir itu, orang kafir bahkan munafik tiga main, Pak, ya. Itu namanya Walid Al-Mughirah. Dia itu anak zina, dia itu, Pak. Karena dia malu sama orang Quraisy, akhirnya apa kata dia? Yang sebenarnya keturunan Quraisy itu adalah saya, Pak, Walid Al-Mughirah. Itu Muhammad itu bukan keturunan Quraisy, anampu ya pegah keturunan Quraisy, Pak. Dari mana dia keturunan Quraisy? Ya, nih, Pak. Ketika itu turunlah ayat Al-Qur'an, Pak. Turun ayat Al-Qur'an. Wahai Muhammad, wala tuti' kulla halafin mahin, hammazim masya'im binamin, manna'in lil khairi mu'tadin athin, utullim ba'da dzalika zanim. Itu zanim itu. Orang-orang mengaku Quraisy tapi dia bukan Quraisy. Yang kenyang uniknya Al-Quran, Pak. Al-Quran setiap ada problem selalu ada solusi dalam itu. Setiap ada orang mencaci maki Nabi Muhammad, selalu turun ayat Al-Quran untuk membalas caci maki itu, Pak. Kenapa? Nabi Muhammad haik caci maki kau, Pak. Tetapi apa? Dicaci maki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Jadi sekarang Quraisy itu dari mana sebenarnya? Nabi Muhammad, Pak. Ya, ini kita lihat keturunan Quraisy itu dari mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay
bin Malik, bin Fihir, bin Kananah. Ya, dari Kananah ini Pak. Bin Kananah, bin Nadar, bin Khuza'ah. Walaupun tinggi sampai Khuza'ah ini, tetapi Quraisy itu dari Kananah. Kalau nanti Bapak mendengar nanti Bani Kananah, makanya orang-orang Mekah itu kalau disebutkan Bani Kananah, itu seorang Bani keturunan yang terhormat itu Pak. Kenapa? Dari Bani Kananah itulah lahirlah bangsa Quraisy. Jadi ada dua versi. Ada yang mengatakan anaknya Kananah namanya Quraisy. Ada yang mengatakan Kananah itu sendiri dipanggil Quraisy oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Makanya keturunan Kananah itu semuanya orang Quraisy, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab keturunan Quraisy. Ya, dia baik terbayang awak Quraisynya orang gege akai mendungkan ke bertiga akai Pak. Artinya keturunan Quraisy Pak. Keturunan urung petinggi-petinggi Pak dari Bani Kananah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sedangkan Walid Al-Mughirah bukan keturunan di situ Pak. Dia itu ketika diselidiki, bahkan Al-Quran mengungkap sendiri Pak. Dia itu anak zina Pak. Nyan Walid Al-Mughirah. Hana puya pengaharon hai Walid Al-Mughirah. Makanya di dalam Al-Quran itu membongkar semua aib Walid Al-Mughirah Pak. Sehingga Walid Al-Mughirah tidak bisa buat apa-apa lagi dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melihat, ya ini kita singkat-singkat saja ya Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama sekali diutus itu apa kata Nabi Muhammad? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ada yang bertanya, kenapa mesti akhlak? Ya, Pak. Inilah yang ada di dalam Al-Qur'an, Pak. Akhlak itu identik dengan apa? Kecerdasan hati, Pak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke dunia ini bukan kecerdasan ini dulu yang dipikirkan, Pak. Kalau ini bisalah cerdas ini Pak, tapi cerdas hati itu jarang orang yang cerdas hati. Banyak orang yang sudah kuliah, dia pandai ini ya, pendidikannya luar biasa, S1, S2, S3, hanu dupe S ya Pak. Tapi temayang tan ya Pak. Hanya temayang. Kenapa? Dia cerdas kepala saja cerdas, tapi hatinya tidak cerdas Pak. Jadi makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama sekali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali yang Rasulullah pikirkan apa? Kecerdasan hati dulu Pak. Makanya kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis Rasulullah, Pak, muru auladakum bis-salah. Suruhlah anakmu itu untuk melakukan ibadah salat ketika umur dia 7 tahun. Yang menyodai fikir hyper you mu anak 7 tahun mentang anak banyak ya Pak. Untuk apa? Untuk membiasakan diri dia, Pak. Untuk melatih mental dia, Pak. Kita anak belum umur 7 tahun lagi, masih umur 5 tahun, masih umur 4 tahun. Kata fikir les ya, Pak. Les matematika ni, Pak. Les je datanya pakai nengku supaya dia besar nanti jadi orang ini, Pak. Baik rugo aja lah udip. Nya ada fikirnya, Pak. Kita selalu terpikir finansial dia terpikir, Pak. Kita selalu terpikir bagaimana masa depan dia nanti, Pak. Kita tidak pernah pikir bagaimana hatinya nanti. Bagaimana dia nanti, apakah teringat kepada Allah. Kita tidak pernah terpikir, Pak. Yang ketika katanya meninggal dunia, so pemenang katanya. Hanya dipikir ni, Pak. Yang dipikir pun anak lon je sebagai pimpinan proyek. Anak lon kasih kuliah di Amerika, Pak. Anak lon kerja di Amerika. Anak lon kerja di Australia, Pak. Habis duit miliaran rupiah ke anak mertuahnya, Pak. Habis peng ni, Pak. Tapi ketika katanya sakit, tak telefon, ayah sakit, hana watewo, Pak. Yang kerja hana Pak. Yang nanya boleh, Pak. Dia ketika kita telefon, dia mikir-mikir juga, Pak. Nyo tawo Indonesia cuma ya cenguk ya mentang habis peng puluhan juta habis peng. Nyang kanto katinggai kanto, proyek gadah proyek lom. Miliaran habis duit gara-gara ya cenguk ya Pak. Di telefon ya hanawo ya. Nyo proyek leudah ya. Ayah bayar mo nan, Pak. Ketika meninggal ya ngaji hai telefon di tetangga hai ya kan meninggal bah lagi ku buju le tiat ni, Pak. Pokon anu hana cerdasnya, Pak. Nyo hana cerdas hati hana cerdas, Pak. Salah kita juga. Dari ubud katanya tak fikir nyo supaya anak ini dia bisa jadi orang yang berguna dan apa. Haji putuh katanya. Walaupun dia pulang tayu hai ne pemano iyah pian pemano iyah. Hana dijulun pemano apa? Hana gedoh pemano apa? Ne je ke imum ne nya je ke imum. Umah hana doh je ke imum ki banjaranya. Nya. Nyambe lagi Abu Nawah apa? Abu Nawah ketika ke semayang penaji semayang mayat Allahu Akbar takbir pun. Allahu Akbar takbir kedua yang bergurukung tu ya. Bergurukung tu. Jamaah-jamaah lain nyan ban nyo nak kana cara untuk terpekep Abu Nawah nya, Pak. Hai tu temayang jenazah nya, Pak. Nyan. Ketika selesai salat jenazah, mereka menunjuk Abu Nawah semua. Nyam bodoh dah lagoron. Salat jenazah saya nak tahu. Oh, baik lagi awak yang bodoh ni Abu Nawah, Pak. Tahu kenapa saya sujud ke saya rukuk tadi? Tahu kenapa?
Dosa mayat banyak sekali. Lihat dosa mayat. Maka dia harus ruku, harus ruku. Awak dah ada bodoh awak dah baji. Nya ni Pak. Jadi baik lagi Abu Nawah ni Pak. Dia ke imam baka Allahu Akbar mengruku dia kan Pak. Ikala lima mu kah paluannya. Pun hantai purno lagi Pak. Nya ni Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Rasulullah SAW itu kan yang duluan dipikirkan kan ini dulu Pak, ya, hati dulu Pak. Jadi anak umur 7 tahun supaya terbiasa melakukan ibadah salat, supaya dia waktu raya hanai tenak adanya. Nyo waktu raya dayu semayang dayu tenak Pak. No semayang no. Jauh lian no waktu ibu nanda semayang ya Pak. Kabin yang pun dah jauh lah Pak. Hana apa jauh Pak. Hai no kali semayang no, drone kali semayang be yu go mentong. Yang tanya tenak Pak. Tanya tenak Pak. Tapi coba ajarkan anak kecerdasan hati Pak. Kecerdasan jiwa dia Pak. Memeden ada yang kerja Pak. Enggak berani dia ngomong macam-macam sama kita. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah mendidik dia untuk salat Pak. Melatih ini dia Pak. Makanya salat itu kan mengandung nilai filosofi yang banyak sekali Pak. Ketepatan waktu, menjaga waktu, bagaimana kedisiplinan waktu, kemudian bagaimana patuhnya anak itu kepada Allah, kepada orang tua ya Pak. Bagaimana anak itu dikoordinir oleh waktu ketika dia salat, bagaimana ketenangan jiwa, semua ada diajarkan di dalam salat Pak. Jadi makanya menyuruh anak salat umur 7 tahun itu wajib juga walaupun anak itu belum wajib salat lagi ya. Jadi kita inginkan begini nantinya untuk watekan anak saleh kan, anak saleh ini sebagaimana ada di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu dalam kitab beliau, ini salah satu kitab yang dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i Pak, kitab gurunya Pak. Jadi dalam kitab Al-Muwatta, ketika sorga itu sudah dipenuhi oleh orang-orang lain, ada tinggal beberapa sorga yang tidak, penghuninya tidak mau masuk. Salah satunya apa? Ada anak-anak yang saleh. Ketika mereka itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala udkhulul jannah, masuk ke dalam sorga. Anak yang saleh itu diam saja. Yang kedua kali udkhulul jannah, masuk ke dalam sorga kata Allah. Anak yang saleh itu tidak mau. Sampai 3 kali diulang oleh Allah. Maka ketika itu Allah mengatakan kepada anak yang saleh ini, apa yang membuat kalian tidak mau masuk ke dalam surga? Apa jawab anak yang saleh ini? Ya Allah, kami seperti ini jadi anak yang saleh gara-gara orang tua kami. Nyan yang pernah buat kamu, benar depu ya Allah, nya urunci kamu ya Allah, pernah buat kamu. Sehingga kamu je hafal Quran lagi ya Allah. Nyan yang pernah doa semayang kamu, urunci kamu ya Allah. Sehingga kamu je lagi ya Allah. Makanya kami tidak ridha kalau orang tua kami sebentar lagi akan kau masukkan ke dalam neraka ya Allah. Kami tidak ridha ya Allah. Makanya ketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat Pak, ambil anak orang tua dari anak-anak yang saleh ini, masukkan ke dalam surga bersama mereka. Nyahan Pak. Kan hawa katanya kabinan Pak. Dia sampai digugat lianu Pak. Anak ketika akan masuk ke dalam neraka, dia menggugat orang tuanya Pak. Nyan yang tidak mau kita Pak. Anak menggugat juga, ya Allah, bagaimana cara kamu mau dalam neraka ya Allah? Kami tidak pernah diajarkan salat oleh orang tua kami. Kami tidak pernah diajarkan baca Al-Quran, tidak pernah diajarkan ini, diajarkan itu, diajarkan agama oleh orang tua kami ya Allah. Kami tidak reda orang tua kami masuk ke dalam surga. Masukkan juga mereka ke dalam neraka bersama kami ya Allah. Nyan yang hana menghudanya Pak. Ya. Jadi makanya yang perlu diinikan kan akhlak dulu ya, moral dulu Pak. Sehingga ada di dalam kitab Al-Hikam, ada seorang ulama tasawuf, apa kata beliau? Saya belajar akhlak itu 40 tahun lamanya. Akhlak imurno Pak, 40 tahun akhlak. Kemudian saya belajar ilmu, mencari ilmu cuma 30 tahun lamanya. Ini mandu 70 tahun Pak. Akhlak yang paling banyak dia cari Pak. Sehingga lahirlah ulama-ulama yang berakhlak, bermoral Pak. Hana ya pep gob, hana ya pep gob, hana ya denak gob, hana Pak. Inilah ulama yang berakhlak namanya Pak. Yang tujuan inti Rasulullah SAW tadi Pak. Tapi sekarang apa? Ilmu mudah sekali. Ilmu sekarang mudah sekali Pak. Jamunnya nyota cerita Imam Syafi'i Pak. Kan lagi anak dia je no. Anak dia je no lam dayah haji sedang dayah hiji. Perlu duit sekarang juga. Transfer kalian anak Pak. Perlu ini, perlu itu Pak. Jamun hana binan Pak. Imam Asy-Syafi'i ketika mau belajar, dia pergi dengan ibunya. Jadi waktu itu berangkat dari Syam ya, dari Syam. Berangkat ke mana? Ke Madinah berangkat Pak. Ketika berangkat ke Madinah, dalam riwayat itu disebutkan Imam Asy-Syafi'i tidak menggunakan sendal. Hana tilawab. Jalan dengan ibunya. Maka ibunya saking sayang dengan Imam Asy-Syafi'i, dia bawa ke mana saja Pak. Athai menuntut ilmu kahoi me 5 aja Pak. Ketika sampai kepada pengajian Imam Maliki ya, gurunya Imam Maliki Pak. Ketika itu Imam Syafi'i duduk pada saf terakhir Pak, duduk dengan mak inan. Ibagah Imam Syafi'i Pak maknyo awaknyo na buku mendum awaknyo.
Mereka ada kertas semuanya, mereka nulis apa yang diinikan oleh guru Imam Malik. Lun hana apa-apa mak, hana apa ne bah lun midai mak. Akhirnya ibunya keluar mencari kertas-kertas bekas, Pak. Dia cari di luar, Pak. Akhirnya ketemu kertas-kertas bekas yang sudah ditulis di depannya, di belakangnya kan masih kosong. Nak, ini kertasnya nak ya. Tapi betul mak, kertas kana pulpen hana gi banjaranya. Ya nampak. Hana pulpen, urung le celup kena pulpen ditulis le, Pak. Celup le tulis le, Pak. Celup le tulis le. Setiap kata-kata Imam Maliki, semua muridnya tulis dicelup tinta ditulis itu. Sehingga nanti penuh catatannya. Tetapi Imam Syafi'i ini dia, pusing dia. Ini bagaimana cara nulisnya? Apa kata ibunya? Ngai babah ne tulis. Ne celok jaro ngai babah, bula ibabah ne tulis-tulis ba ikatnya. Sebelum kering itu, ibabah dron tegolom tu, ne hafal aja apa yang berahlinya. Ya, jadi imam ibabahnya, Pak. Imam ibabah. Dia tulis-tulis lagi sebelum hilang dia hafal, Pak. Kejadian ini dilihat oleh Imam Maliki, Pak. Apa kata Imam Maliki? Itu yang di belakang itu keluar saja. Imam Syafi'i mengatakan, kenapa keluar wahai Tuan Guru? Kamu main-main dari tadi. Main-main dengan air liur. Orang ini semua sibuk menulis apa yang saya ucapkan. Kamu sibuk dengan air liur. Sekarang kamu keluar. Imam Syafi'i gemoh Imam Syafi'i, Pak. Wahai Tuan Guru, lun urung gathin Tuan Guru. Nyan maklui luar ya maklun. Maklui preh luar ya. Lun kertas hana, pulpen hana, tapu-tapu hana. Nyo kertas maklun mitai luar katanya, Pak. Pesan ibu saya, tulislah kata-kata yang diungkapkan oleh Tuan Guru itu sebelum kering ini kamu hafal. Hanai batih Imam Malik, Pak. Saya enggak percaya. Kalau kamu sudah menghafal kata-kata saya tadi, dari tadi kamu duduk situ kamu menghafal, sekarang coba kamu maju ke depan. Kamu hafal semua. Betul banyak. Semua dihafal oleh Imam Syafi'i. Termasuk kitabnya Imam Malik itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Imam Maliki dengan abah, Pak. Saya saja yang mengarang kitab ini belum pernah saya hafal kitab ini. Kamu murid saya sudah bisa menghafal kitab saya. Mulai hari ini kamu duduk di depan. Kamu jadi guru bagi murid-murid saya yang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka ji jamun enggak? Jamun ilmiahnya hek pada mida, Pak. Hek dah mida kena Imam Al-Bukhari. Coba lihat kisah Imam Al-Bukhari, sejarah Imam Al-Bukhari bagaimana mencari hadis. Satu hadis saja, Pak. Apakah hadis itu sahih atau tingkatannya hasan atau hadis itu dhaif, Pak? Beliau mencari rentetan sanad, sampai berbulan-bulan beliau cari. Ketika sudah ketemu beliau senang sekali, alhamdulillah sudah ketemu. Menyogedanya je mangatha ilmu, Pak. Baju-baju tanya aja, Ustaz Google, nyopo Ustaz Google? Ba Google lah yang Pak. Nyopo hukumnya Ustaz Google? Ustaz Google apa jawab rohnya, Pak. Yang penting kagak jawabnya, Pak. Tanya oleh Pak Google, Pak. Ini bagaimana hukum ini? Tahap kayak pegal, Pak. Oh, ilmu jino bagah menteme dan bagah gadah. Kalau dulu ilmu susah dicari dan lama hilangnya. Mana contohnya? Itulah ulama-ulama dulu. Mereka inilah dididik, Pak. Ya, jadi pendidikan mereka apa? Akhlak dulu, Pak. Moral dulu. Makanya Imam Syafi'i itu seorang ulama. Dia itu apa? Ulama yang berakhlak, yang bermoral. Kenapa? Dia tidak pernah menyalahkan muridnya Imam Hambali. Hai Imam Hambali, pekan binan ron, hana sesuai dengan pendapat lun. Wahai guruku, kenapa begitu? Enggak, Pak. Imam Malik tidak pernah juga menegur Imam Syafi'i, Pak. Wahai Imam Syafi'i, don pekan kamu langgih ron. Don nak kunut, loh nak kunut. Ya, Pak. Hana, Pak. Yang karu-karu ke gedanya karu-karu. Yang karu-karu ke urung-urung bilih-bilih miyu-miyu ke yang karu, Pak. Yang mulia-mulia ke urung-urung miyu-miyu, Pak. Imam Syafi'i selalu menghormati gurunya, selalu menghormati muridnya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i seorang ilmuwan yang berakhlak. Maka tidak salah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an begini pujiannya, Pak. Tidak ada pujian ini untuk nabi yang lain, Pak, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada pribadi Rasulullah itu ada contoh suri teladan, ya, Pak. Ini muncul beberapa tafsiran terhadap ayat ini, Pak. Ada penafsir mengatakan begini. Suri teladan Rasulullah itu dari tingkah laku, dari mulutnya, apa yang diomongkan itulah suri teladan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itulah suri teladan. Angkanya contohnya, Pak. Mana contohnya? Sebelum Rasulullah meninggal dunia, ini kita merujuk pada tafsiran yang pertama. Kalau uswah itu adalah segala tindak tanduk dan tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu, Pak? Jadi ada seorang wanita Yahudi, Pak. Ya, wanita Yahudi buta, pengemis Yahudi buta lagi, Pak. Sudah pengemis, arti mengemis pegathin, urang gathin, kagathin,
Yahudi lagi buta lagi dia, Pak. Jadi anehnya apa? Dia bukan saja meminta sedekah dari orang lain, tetapi dia memprovokasi orang lain. Apa kata dia? Padahal dia tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia buta, Pak. Wahai penduduk Madinah, jangan dengar Muhammad itu. Dia provokasi orang lain, Pak. Jangan dengar Muhammad itu. Jadi apa yang dikatakan Muhammad itu bohong. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bohong, tidak benar. Ini kata-kata wanita Yahudi ini. Rupanya tiba-tiba lewat Rasulullah di depannya, Pak. Ya, lewat ijih Rasulullah. Menyokotanya ke habis wanita Yahudi ya, Pak. Ketika lewat Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jadi Rasulullah bukan mencemoohkan dia, tidak. Langsung Rasulullah membeli apa? Dia beli rotinya, roti belum, Pak. Kalau dulu waktu habis tsunami kita mungkin mengenal roti yang panjang-panjang ini, Pak. Nya roti ish, kalau orang Arab itu ish namanya, Pak. Nya roti yang panjangnya menyota pobiu tiat keruh roti yang, Pak, keruh, Pak. Jadi jet tamain pun anji main tenih, Pak. Jadi keruh kan le, Pak. Nyota tegak gop yang takik luar biasa kalau gana betul, Pak. Jadi sudah seperti batu le, Pak, kerasnya, Pak, roti itu. Rasulullah mengambil roti itu dan dia mendekati wanita itu, dia ambil roti itu dihancurkan karena keras tadi, dia masukkan ke dalam mulut wanita Yahudi tadi. Wanita tadi mengatakan apa? Sudah dia makan itu, wahai pemuda, kamu jangan pernah mau mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari mana dia tahu itu pemuda, Pak? Karena Rasulullah ketika ingin dia masukkan mulut ke mulut dia kata, cik pahabahnya naruti yang wajud. Haba. Kemudian dia makan nih. Sambilan dia makan, jangan dengar Muhammad itu. Muhammad itu tidak benar. Muhammad itu yang dibawa oleh Muhammad juga tidak benar. Terus habis ruti hanya berkata pilih Rasulullah. Kalau kita mana ada, Pak, ngerutiannya sudah teka boleh, Pak. Oh, maka tajuk ruti keunlah mudanya, Pak. Tajuk ruti baik keunlah kan kau bengeh nih, Pak. Yang keun orang muda lah, Pak. Orang lain home lah. Yang orang muda yang keun derja katanya gara-gara orang muda yang, Pak. Padahal dia tak pernah melihat kita, Pak. Besok datang lagi Rasulullah, Pak. Dikasih lagi roti, Pak. Wanitanya kamanga di kamanga ipre-ipre Rasulullah, Pak jantru Rasulullah. Tapi setiap datang Rasulullah dia selalu mencaci maki Rasulullah, Pak. Rasulullah tersenyum saja, Pak. Angkanya beda nabi dan nabi lain, Pak. Menyo Nabi Musa dalam lagi yang ngedungkak Nabi Musa itu ke ni, Pak. Ya, karena marahnya, Pak, Nabi Musa alaihissalam, Pak. Maka Nabi Musa kan pernah ini sama Allah. Ya Allah, Fir'aun ni panco juga deh, nya, Pak. Ni panco juga deh. Lun dengan perintah ron penuh you juga Pak Musa ya. Pak Fir'aun laknatullahnya. Makanya haiknya dia nak sanggup nahan, Pak. Tapi Nabi Muhammad itun, Pak, itun, Pak. Nyo pertanyaan haji katanya itun lagi kan, Pak. Nya masalah haji. Katanya jangan kanyan, Pak. Truk pengemis mentang padungga rumah tanya, urun sat-sat tapi ya Pak. Urun sat-sat tapi leke. Weh gede, Pak. Nyan urun pengemis hana buta lemah, hana ikun lampi katanya, Pak. Tapi katanya berengeh nak kalau urun lagi, Pak. Nyan, Pak. Tapi ini sudah buta ikun lah katanya. Apa hana bengeh nih, Nyan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Rupanya ketika itu Rasulullah meninggal, Pak, wafat. Waktu itu Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada istrinya, wahai istriku, saya sudah melakukan semua sunnah Rasulullah SAW. Semua sunnah sudah saya lakukan. Dijawab oleh istrinya, tidak untuk satu sunnah ini wahai suamiku. Abu Bakar merasa heran, apa sunnah yang belum? Kamu kan belum pernah mencoba memberikan makan kepada wanita Yahudi yang ada di sudut kota Madinah. Mana itu wanita, mana itu? Coba kamu kasih makan dia, baru kamu melakukan sunnah Nabi itu. Ya, Pak. Bagaimana Rasulullah lakukan? Beliau membeli roti dan kasih makan wanita Yahudi itu. Oh, mudah sekali, mudah. Dia tak tahu kalau wanita itu mencaci maki Rasulullah, Pak. Ketika dia beli roti, nyan, Pak, ni beli roti, Pak. Dia sudah lain, Pak. Abu Bakar As-Siddiq nyojo roti kabereh. Rupanya ketika dia mendekati situ, wanita itu langsung mencaci maki Rasulullah, Pak. Dia kasih makan, dia caci maki Rasulullah. Wahai pemuda, yang jika hidup katrok yang berikan makanan. Jangan dengar Muhammad, baik dengar Muhammad. Yang diberitahukan oleh Muhammad itu tidak benar. Al-Quran itu tidak benar. Bengeh rupanya Abu Bakar, Pak. Ya kengkeng ke Rasulullah. Icok roti lambah kilo. Cok baju, Pak. Tegelang mata Yahudi, Pak. Kamu siapa katanya, Pak? Bukan binan cara ajuk makanan, Pak. Saya orang yang biasa kasih makan kamu roti. Oh, hana binan ron engat haron. Roti-roti yang dicelok ada helun, Pak. Mata-mata ada beli ilun, Mak. Gara-gara orang cilok luti ada labah ilun, Mak. Kamu siapa sebenarnya? Dijawab oleh Abu Bakar, saya adalah orang yang memberikan makan kamu setiap hari. Tidak mungkin. Ya, kata wanita tadi, Pak. Yang memberikan makan kepada saya, rotinya dihancurkan dulu. Kemudian dia ngomong baik-baik kepada saya. Hana lagi ron, tabo-tabo roti dicolok labah ilun, Mak. Pumuh mati ilun, Mak. Kemudian dia berikan makan ke mulut saya, dihancurkan dulu roti itu. Sehingga sampai habis, dia sabar sekali menunggu saya mengunyah roti itu. Abu Bakar gemoy, Abu Bakar. Kamu kenapa nangis, kata wanita Yahudi itu, Pak. Kamu kenapa nangis? Gemoy Abu Bakar, Pak. Kamu tahu enggak?
Orang yang setiap hari kamu caci maki itu sekarang sudah meninggal dunia. Nyan baru mendadak wanita Yahudi, Pak. Siapa dia? Dialah Muhammad sallallahu